Bab 1323. Perang. Hanya dengan bertarung. Kota kiamat awalnya adalah kota raksasa, tetapi pada saat ini, di depan pasukan klan siluman yang tak terhitung jumlahnya, kota raksasa ini menjadi sangat kecil. Bagaimanapun, ada jutaan siluman monster yang mengelilingi kota kiamat saat ini, dan sebagian besar siluman monster ini sebesar bukit. Meskipun tidak semua manusia berada di kota kiamat, dapat dikatakan bahwa penguasa semua ras di benua saat ini pada dasarnya ada di kota kiamat. Begitu kota kiamat diambil alih, maka akan menjadi dunia klan siluman. Tentu saja masyarakat kota kiamat saat ini tidak memikirkan kedatangan umat manusia, yang mereka pikirkan sekarang adalah bagaimana menjalani hidup. Klan siluman menyerang dari semua sisi. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Lian Ye, pasukan manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Lian Ye memberi mereka perintah kematian, apapun yang terjadi, mereka harus mematuhinya. Karena sekali salah satu pihak tidak bisa menahan dan membiarkan siluman monster masuk ke kota, seluruh kota kiamat akan kacau dalam sekejap. Setelah mengatur semuanya, Lian Ye datang ke sisi warrior yang menunjuk ke arah Melanie Mo di kejauhan, dan berkata, api gadis kecil itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Apinya ada di dekat kota kiamat. Warrior yang mengangguk sedikit, lalu menatap Shiro dalam pelukan macan tutul ungu, dan berkata, jika dia menyalakan api nanti, kamu harus menyedotnya. Apa kamu mengerti? Shiro mengangguk tajam, dia sudah lama memikirkan hal ini. Warrior yang berjalan ke arah Valet dan Shiro, menatap Valet, warrior yang tersenyum dan mengusap kepalanya, lalu mengusap kepala Xiao Bai lagi. Kepala Shiro berkata, jangan keluar nanti, lindungi dirimu, dan Liani. Valet tidak berbicara. Melihat Valet yang tidak berbicara, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tahu betul bahwa jika dia dalam bahaya, Valet akan tetap menembak. Dia tidak banyak bicara saat ini, memeluk Valet dan Shiro dengan lembut, lalu berbalik untuk melihat Lian Ye, dan berkata, mulai sekarang, kamu bertanggung jawab atas segalanya. Lian Ye mengangguk tanpa berbicara. Warrior yang menoleh untuk melihat ruang terbuka di sampingnya. Segera, ruang di sana menggeliat untuk sementara waktu, kemudian Kenzi Ye dan Lilac Sui muncul di lapangan. Warrior yang berkata, orang-orang dari paviliun ribuan pembunuh dibagi menjadi 4 kelompok, dan biarkan mereka membantu orang-orang dari 4 sekte. Adapun kalian berdua membantu pendekar ketiadaan dalam pertempuran melawan siluman monster dari klan siluman. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kenzi Ye. Warrior yang melirik pasukan siluman monster di sekitar, kemudian tersenyum, menyemangati semuanya. Suara itu jatuh, warrior yang menghempaskan kaki kanannya ke tanah, naik ke langit, dan kemudian sebuah sarung pedang kuno muncul di tangan kirinya. Pedang itu disarungkan, dia menatap Ratu Siluman di punggung elang awan di kejauhan, dan berkata, Ratu Siluman, kamu adalah master pertama dari klan siluman, ayo, bertarunglah denganku hari ini. Saat mereka mendengar warrior yang pergi keluar kota untuk menantang Ratu Siluman, semua orang di kota kiamat langsung heboh. Harapan. Saat ini, kota kiamat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi umat manusia masih penuh harapan. Mengapa? Karena warrior yang klan siluman kuat, tapi apa? Apakah tidak melihat bahwa warrior yang sama sekali tidak takut dengan klan siluman? Tidak peduli seberapa kuat klan siluman, umat manusia kita berani bertarung. Dengan tantangan warrior yang keluar kota, semangat umat manusia telah melonjak, dan dalam hal momentum, bahkan setara dengan klan siluman.
Di kejauhan, Melanie Mo hendak menembak, tetapi dihentikan oleh Ratu Siluman dan berkata, "Biarkan aku datang." Suara itu jatuh, dia bergerak, dan datang ke warrior yang, memandang warrior yang sebentar, Ratu Siluman berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa mencapai pendekar kaisar dalam waktu sesingkat itu, sungguh mengejutkanku." Warrior yang melirik siluman monster yang bergegas menuju kota kiamat di bawah, dan berkata, "Ratu Siluman, aku memiliki sesuatu yang membingungkan, kamu tampaknya sangat membenci manusia." Ratu Siluman meletakkan tangan kanannya di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu melihatnya?" Warrior yang berkata, "Intuisi." Dia tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya, menyadari bahwa klan siluman telah menunjukkan tanda-tanda menyerang manusia. Hal ini terlihat dari klan siluman yang melatih siluman monster tersebut dan melengkapi para siluman monster tersebut dengan perlengkapan. Apalagi ketika mereka menyerang Puncak Qingtian dan menghadapi formasi pertahanan Puncak Qingtian, klan siluman jelas sudah siap. Ada berbagai indikasi bahwa klan siluman menyerang Puncak Qingtian adalah rencana yang sudah direncanakan. Intuisi. Ratu Siluman terkekeh, lalu berkata, "Aku ingat pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa aku masih muda dan bodoh, masuk klan siluman, dan diselamatkan oleh suamiku. Masih ada beberapa hal saat itu, aku belum mengatakannya, jadi aku akan menambahkannya sekarang. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada klanku setelah aku menikah dengan klan siluman?" Tanpa menunggu warrior yang menjawab, Ratu Siluman terkekeh, namun senyumnya sedikit dingin. "Ketika aku menikah dengan klan siluman, semua klanku terbunuh." "Apakah kamu tahu apa alasannya?" Kata mereka, "Aku telah membuat malu ras manusia." Hehe. Apakah menikah dengan klan siluman merupakan aib bagi umat manusia? Konyol. Di akhir perkataan, mata Ratu Siluman penuh dengan embun beku. Warrior yang melirik Ratu Siluman dan berkata, "Mereka yang membunuh klanmu seharusnya sudah mati." Ratu Siluman mengangguk dan berkata, "Mati, semua mati. Karena balas dendammu telah dibalaskan, mengapa kamu ingin menghancurkan umat manusia?" Warrior yang mengerutkan kening. Ratu Siluman menatap manusia di kota kiamat, dengan senyum di sudut mulutnya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berharap di dunia ini, hanya klan siluman saja yang cukup. Oleh karena itu, manusia akan menghilang. Warrior yang memandang Ratu Siluman sebentar, dan energi hitam melonjak di tubuhnya. Ratu Siluman jelas membenci ras manusia sampai ke intinya. Di matanya, kecuali dirinya sendiri, umat manusia harus dikutuk. Gagasan semacam ini telah mendarah daging, jadi apa yang dia katakan saat ini tidak ada artinya. Perang. Hanya bertarung. Ratu Siluman menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah cambuk kecil muncul di tangannya. Di udara, keduanya saling memandang, hening sejenak, dan warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang. Setelah mencapai level pendekar kaisar, ilmu menebas langit menarik pedang miliknya mampu ditumpuk hingga 600 cara. Pedang keluar, dan energi pedang langsung menebas ke arah Ratu Siluman dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sadar akan kengerian pedang energi warrior yang, Ratu Siluman menyipitkan matanya sedikit, ada jejak kesungguhan di kedalaman matanya. Tidak berani ceroboh, dia melambaikan tangan gioknya, cambuk di tangannya segera membawa bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu di depannya. Boom! Dengan suara keras, Ratu Siluman langsung terguncang ratusan meter jauhnya. Ratu Siluman menatap cambuk tipis di tangannya. Pada saat ini,
cambuk alam kehampaan telah retak, telapak tangannya juga retak, dan darah mengalir, perlahan-lahan meluap darinya. Setelah hening beberapa saat, Ratu Siluman melambaikan tangan kanannya, menyingkirkan cambuk tipis, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu yang telah mencapai pendekar kaisar, kekuatanmu sudah sampai ke titik itu." Warrior yang tidak berbicara, Burial Sky di tangannya memasukkan sarung pedang kuno. Dalam sekejap, semburan udara meluap dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya gelisah. Sambil memegang gagang pedang, warrior yang berjalan perlahan menuju Ratu Siluman. Pada saat yang sama, sayap di belakangnya mulai mengepak. Di seberang warrior yang, Ratu Siluman perlahan mengepalkan tangan gioknya. Ketika warrior yang datang 100 kaki di depannya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sepotong batu giok kriolite muncul di tangannya. Sebuah cahaya putih tiba-tiba meletus dari batu es. Dalam sekejap, pemandangan di lapangan berubah. Segera, daerah sekitarnya berubah menjadi gunung es dan salju, dan Ratu Siluman di lapangan telah menghilang, hanya warrior yang tetap. Warrior yang berhenti, dia melihat sekeliling, kemudian matanya perlahan tertutup. Untuk sesaat, mata warrior yang perlahan terbuka, dan ada jejak kesungguhan di matanya. Karena semua yang ada di depannya bukanlah pemandangan ilusi, tapi nyata. Meskipun beberapa ilusi dapat membuat orang merasa seperti nyata, semua yang ada di depan mereka memang bukan ilusi, tetapi pemandangan nyata. Ia bisa yakin akan hal ini, lagi pula dia memiliki kecemerlangan niat pedang, juga mengerti domain pedang, bahkan dalam ilusi yang kuat sekalipun, mustahil untuk mengisinya. Pada saat ini, gunung es di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Gunung es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi bilah es yang melesat ke arahnya. Warrior yang melihat sekeliling dan mengambil langkah ke depan. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak dari tubuhnya dan bertemu dengan bilah es itu. Bum bum bum. Ada suara keras di lapangan. Pancaran pedang warrior yang jauh lebih tajam dari bilah es itu, jadi ketika pancaran pedangnya bertemu bilah es ini langsung terhempas, tetapi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. "Bangunlah, karena bilah es itu sepertinya tidak ada habisnya. Jika dia menghancurkan satu, yang lain akan segera muncul, dan itu semakin kuat." Di lapangan, warrior yang terus melihat sekeliling, hening sejenak, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menghempaskannya ke sarung pedang kuno. Lalu dia menghunus pedang dan itu adalah tebasan. Karena itu bukan ilusi, maka yang ada hanya heartbreaking. Saat pedang itu keluar dari sarungnya, sebuah energi pedang melesat keluar, dan kemanapun ia lewat, bilah-bilah es itu terpotong menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit ilusi. Melihat adegan ini, warrior yang mencibir di sudut mulutnya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno, kemudian mengeluarkannya lagi. Energi pedang dari sarungnya pedang kuno meledak keluar, dan tenggelam langsung ke kedalaman kehampaan yang jauh. Boom! Segera, suara keras bergema di langit, dan pada saat ini, warrior yang merasa seluruh dunia gemetar. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitar menjadi lebih ilusi. Warrior yang memegang Burial Sky di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno, terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Duar. Suara keras bergema di lapangan, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di lapangan, dan segera cahaya putih melintas. Setelah beberapa napas, ketika warrior yang membuka matanya, lapangan sudah penuh, kembali normal. Namun,
wajahnya berubah drastis dalam sekejap, karena saat ini Ratu Siluman sudah muncul di atas kotak kiamat, kemudian cambuk panjang di tangannya melemparkannya langsung ke arah Valet. Saat ini, semua orang di kotak kiamat, termasuk Valet, tampak seperti tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa melihat cambuk yang jatuh ke arah Valet. Melihat pemandangan ini, mata warrior yang langsung berubah menjadi lautan darah. Ratu Siluman, jika kamu berani menyakitinya, aku warrior yang akan membantai klan silumanmu. Ketika suara itu jatuh, warrior yang langsung berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang di tempat. Bersambung.